ada gaya V, ada gaya B, ada gaya reaksi peletakan. Masuk ke titik kumpul. Masukkan titik kumpul. Berarti di titik kumpul itu ada gaya 3 ton, ada gaya B, ada gaya V. Nah, kita lihat di sini. Keseimbangan yang terjadi gimana? Ayo. Lah, nggak lihat, nggak dihitung pakai kalkulator. Hah? Berapa? Yang angkanya koma-koma berapa? Berapa? Minus. Nah, sekarang tujuan dari rangka batang ini adalah untuk mencari gaya dalam. Nah, gaya dalamnya sama seperti kita belajar portal ya, balok dan kolom. Nah, jadi gaya dalamnya itu dalam bentuk dia tarik apa tekan, gitu toh sebetulnya. Jadi kan gampang. Nah, yang diminta itu adalah hitung semua. Untuk yang kemarin rangka batang, ada pertanyaan? Persyaratan memotong sudah tahu? Persyaratan memotong. Yang bagian mana? Persyaratan memotong. Masih kurang ngerti. Persyaratan memotong itu kan begini. Begitu rangka batang hampir seperti titik kumpul, tapi titik kumpul itu kan semuanya harus kita hitung. Kalau titik kumpul nggak ada masalah ya. Kan seperti vektor aja kan, pindah sampai semua batang diketahui kan. Asalkan persyaratan kemarin stabil sama unstabil itu diketahui ya kan. Oke. Nah, sekarang sama seperti titik kumpul, begitu ada beban luar, maka kita harus menyeimbangkan dalam bentuk reaksi peletakan dulu, ya kan? Pokoknya reaksi peletakan harus diketahui dulu. Setelah reaksi peletakan diketahui, nah permintaannya adalah misalnya rangka batang itu yang ingin kita ketahui adalah batang di bagian tengah gitu. Padahal kan dia panjang sekali, ya kan? Dia panjang sekali, kan nggak mungkin kita mulai dari ujung baru dapat tengah atau dari ujung sana dapat yang tengah. Nah, maka kita akan memotong di tempat yang kita inginkan, itu saja, di tempat yang kita inginkan. Nah, persyaratan memotong itu harus memenuhi persamaan keseimbangan. Jadi gini, persamaan keseimbangan yang kita ketahui itu kan ada 3. Secara horizontal dia nggak boleh bergerak, ya batangnya itu loh nggak boleh bergerak. Terus secara vertikal juga tidak boleh bergerak, dan dia juga tidak boleh berputar, ya kan? Berarti ada persyaratan keseimbangan momen, kemudian vertikal, dan kemudian horizontal. Apa yang kita ketahui itu adalah 3 persamaan. Akibatnya dari 3 persamaan yang kita ketahui itu, batang yang boleh dipotong itu hanya 3. Paham? Max. Bukan berarti motong batang 2 itu nggak boleh. Jadi maksimum yang dipotong itu adalah 3. Nah, contoh misalnya begini rangka batangnya, ya. Dan kita punya perletakan di ujung-ujungnya. Oke. Nah, kalau menggunakan metode titik kumpul, nah ini kan lalu lintasnya ya. Maka ini semua kita cari, atau dari sini ini sampai situ. Ya. Nah, tetapi kalau menggunakan metode Ritter atau potongan, maka kita akan misalnya ditanya, ini rangka batang ini mau kita desain dan kita cek apakah di bagian tengah bentang dari rangka batang tersebut, ya, batang-batangnya memenuhi persyaratan, misalnya gitu kan. Nah, saya ukurannya kurang gede atau apa gitu kan, kita harus ngecek. Nah, nanti kalian dapat tugas ini, menghitung desain jembatan baja. Nah, misalnya diminta adalah rangka batang ini, kemudian ini, ya, yang diagonal, yang vertikal, dan batang atas
sama batang bawah. Jadi batang atas sama batang bawah, vertikal dan diagonal. Nah, kalau mulai dari sini lama misalnya kan? Lama. Nah, persyaratannya adalah maksimum 3 batang itu boleh dipotong. Jadi untuk yang ini, daerah sini, apa yang kita lakukan? Ini. Kalau ini bisa kita potong ini ya. 1, 2, 3. Tidak diketahui. Ya. 1, 2, 3 itu tidak diketahui. Boleh kita potong? Boleh. Bolehkah kita potong begini? Kan 3 juga. Boleh kita potong begitu? Kenapa tidak boleh? Karena namanya memotong, struktur itu harus dibagi menjadi 2 free body betul-betul. Sama seperti kita metode potongan. Strukturnya harus kita potong sehingga terjadi 2 free body yang terpisah. Ya. Jadi ini nggak bisa kita potong begitu. Berarti ini tidak boleh ya. Apakah boleh saya potong begini? Boleh saja, tidak harus lurus kan? Boleh saja, dan ini memenuhi persyaratan ada 3 yang kita potong. Ya, oke. Untuk mendapatkan gaya batang yang ini. Nah, untuk mendapatkan gaya batang ini dan ini, langsung saja begini bisa ya? Nah, yang ini gimana? Dipotong begini 4. Dipotong begini 4. Jadi bagaimana? Apakah ini bisa kita lakukan dengan metode potongan? Ini nih. Ini bisa dicari dengan menggunakan metode titik kumpul saja. Jadi ini dipotong dulu. Setelah batang ini diketahui, maka kita bisa menuju titik kumpul. Ya, jadi tidak harus bahwa metode titik kumpul itu harus dipakai untuk secara keseluruhan. Tidak harus juga bahwa metode Ritter itu bisa dipakai untuk seluruhnya, tetapi bisa jadi kita melakukan kombinasi antara metode titik kumpul dan metode potongan. Paham? Nah, seperti biasa harus mengerjakan yang mana dulu yang paling mudah, baru kemudian kita cari yang rumit kemudian. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi satu memotong harus dibagi menjadi benar-benar 2 free body yang terpisah. Ya. Kalau semuanya itu tadi ada yang kena potong 4 terus tapi yang salah satunya itu enggak diketahui. Enggak apa-apa. Kita memotong 4 tapi 1 diketahui, berarti yang tidak diketahui adalah 3. Enggak apa-apa kan? Karena kita hanya punya simpanan 3 unknown. Nah, berarti kita punya simpanan 3 persamaan. Jadi maksimal kita hanya boleh menemukan 3 unknown. Nggak bisa 4 unknown tapi kita cuma punya 3 persamaan. Nggak boleh ya. Nah, jadi ini misalnya ini sudah dipotong, terus kamu mau potong gini, boleh nggak? Tapi ini dipotong dulu. Terus habis itu kamu potong gini, boleh nggak? Boleh aja kan? Perhatikan tarik dan tekan itu apakah dia meninggalkan atau menuju titik kumpul. Contoh ya, contoh. Perhatikan, ada pertanyaan masih bingung dengan tarik dan tekan. Sepele, tarik dan tekan. Begitu tandanya salah, angkanya betul, tandanya salah, dari atas sampai semua langsung ditarik, 0. Karena bahaya ya, batang yang tadinya harusnya tertekuk, tarik dan tekan itu bahayanya itu kalau kita mendesain karena rumusnya lain. Batang yang mengalami tekan, batang tersebut dia akan rusak karena tertekuk. Batang kalau sudah tertekuk dia gagal terhadap tekuk, rusak, dianggap tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, tetapi batang yang dia mengalami tegangan tarik, maka rusaknya karena leleh. Leleh bukan karena melting, bukan. Coklat meleleh, bukan. Es meleleh, bukan.
Tapi baja meleleh itu artinya dia sudah melewati batas elastiknya. Udah nggak bisa kembali ke posisi semula. Dia sudah pernah lihat sesuatu ditarik sampai mulur terus dilepas itu tuh bagian tengahnya sampai sudah mengecil gitu loh. Iya kan? Ditarik kayak plastik, kalau ditarik tengah-tengahnya sampai jadi kecil terus putus kan? Nah, yang kecil itu apa bisa kembali seperti semula? Nah, itu disebut leleh. Dia sudah mengalami leleh. Nah, baja yang mengalami tarik itu ada rumusnya, ada persamaannya, dan kerusakannya karena leleh. Tapi baja yang mengalami tekan, gaya tekan, kerusakannya rumusnya dihitung terhadap rumus tekuk. Jadi bayangkan kalau kamu hitung, jawabannya sih memang benar, misalnya adalah 4 ton. Jawabannya 4 ton, harusnya minus. Berarti dia harusnya batang tekan. Tapi kamu tidak taruh minusnya. Berarti dia adalah batang tarik. Fatal enggak? Fatal. Hanya tanda plus sama. Ya? Oke. Ini yang disebut dengan gaya tekan atau gaya tarik tadi adalah apakah dia menuju atau meninggalkan titik kumpul. Jadi perhatikan bahwa semua batang itu dianggap tadinya tarik dulu. Ternyata batang 1 itu minus, batang 2 plus, batang 3 minus. Gini kan? Berarti sebetulnya batang itu gambarnya gini nggak? Ya. Tapi boleh kita gambarkan begini, asalkan tanda ini tidak boleh hilang. Iya kan? Nah, kenapa? Karena vektor ini sebetulnya menggambarkan batang yang sesungguhnya. Ini batangnya sesungguhnya, ini kan kita bikin titik kumpul kan? Ini titik kumpul kan? Kita menggambarkannya dia begini. Ini kan begini kan? Batangnya kan begini kan? Nah, dia mengalami ini. Tapi kita lihat di sini negatif kan? Nah, ini sebetulnya dia mengalami tekan. Iya kan? Nah, karena dia kan nilainya kita dapatkan dari hitungan dia negatif. Berarti sebetulnya dia mengalami tekan. Jadi seharusnya batang ini dia mengalami, ya enggak? Ini adalah batang yang rusaknya nanti karena tekuk. Tapi yang ini memang dia adalah batang tarik. Ya? Oke. Contoh misalnya dari potongan ini. Kita ambil potongan itu, ini adalah titik kumpul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, saya gambarkan. Nah, ini terdiri dari kemudian kita anggap dia begitu, ya kan? Kita anggap dia begitu. Terus kemudian ini tuh tidak terpotong. Terus ini 1 2 tuh 2 3 4 5 6. Terus kemudian ini begini kan? Ya. Terus begitu kan? Ini. Ya. Tuh. Kemudian ada lagi 1 2 ke sini ada lagi. Ya kan? Itu. Terus kita melihat titik kumpul di sini, ya. Sigma momen di titik kumpul ini kan ada S berapa nih? S67. S67. S69. S69.
68. Ini S 57. Semua kita anggap menjadi tarik. Nah, kemudian sigma momen di titik 6 adalah 0, maka kita langsung mendapatkan S 57. S 57 tertekan ya. Dibayangkan. Tertekan apa tertarik? Dibayangkan. Sudah dapat metode grafis toh? Yang sebelah sini V1 tuh besar sekali kan? V1 tuh besar sekali. Tapi gaya di titik 1, beban di titik 1, 3, 5 tuh kecil-kecil, separohnya lah. Itu. Jadi ini masih ngangkat gitu. Kan ngangkat nih. Besar sekali kan ngangkat. Tapi ininya yang 1, 3, 5 kecil-kecil. Akibatnya apa? Nah, dia harus tertekan. Paham? Ayo dibayangkan. Ini sigma momen di sini sama dengan 0. Ini besar nggak? Karena dia menanggung beban hampir seluruh rangka batang jembatan. Berarti di sini dan di sini adalah gaya yang besar. Sehingga kalau sigma momen di sini sama dengan 0, ini dia berputar begini jembatannya. Ya kan? Karena ini besar sekali. Tapi ini kan kecil-kecil. Dia melawan, tapi tidak sebesar lawannya ini. Berarti kurang perlawanannya ini, dari sini itu kurang. Sehingga perlu ada perlawanan lagi dari sini kan? Ya. Nah, kalau ini ke atas besar sekali, ini besar memutar ke sana, ini memutar ke sini agak kecil, memutar ke sini agak kecil, memutar segini agak kecil, ini masih tetap bisa memutar ke sana. Perlu ada tenaga yang menyebabkan dia berputar begini supaya 0. Maka ini harus dibalikkan ke sini. Dia bukan ke sana. Kalau ke sana dia malah tambah sana. Jadi ini harus ke sini. Berarti seharusnya S57 itu adalah yang negatif. Supaya dia ke sini, dia berputar gini. Ya. Oke. S57 itu adalah gaya yang negatif. Nah, sekarang pertanyaan kamu, ya. Kalau S57 itu negatif, berarti sebetulnya di batang 57 itu gini. Ya kan? Batang 57 itu adalah batang yang memendek. Nah, kalau kamu mau pindah ke titik kumpul 7, titik kumpul 7 itu kan cuma terdiri dari beban luar, ya kan? Kemudian ada yang kita cita-citakan itu S67 yang tidak diketahui. Terus ada S79 juga tidak diketahui. Tetapi di sini ada S57 yang sudah pasti minus. Jadi sudah jelas S79 itu harus batang tekan. Ya. Dan S67 juga pasti tertekan. Nggak tahu besarnya. Tapi kalau dari sini saja kamu jangan langsung bersemangat, lihat itu langsung angka, langsung mencet kalkulator, nggak peduli, itu tuh salah. Kalau mencet kalkulator aja, anak saya yang SD bisa. Waktu SD, sekarang sih udah SMA, apalagi SMA. Ya, atau ponakan saya tuh SD yang ikut kumon, mencet kalkulator aja kalau mamahnya misalnya nggak ngecek itu, dia bisa ngambil kalkulator, ini tambah ini berapa, tambah ini berapa. Mencet kalkulator tuh bukan kerjaan anak sipil. Mencet kalkulator tuh nanti kalau lihat angkanya berapa, tetapi feelingnya itu baru kerjaan kita ya. Jadi kalau dilihat begini, ini nggak mungkin dong hitungan saya kalau S79 itu positif, ya nggak sih? Sekarang hitunganmu kalau positif siapa yang salah? Inputnya berarti yang salah kan? Masa mau nyalain kalkulator? Tangan yang salah ya kan? Jadi S79 itu apapun yang terjadi angkanya, dia tandanya vektornya adalah vektor negatif. Begitu juga dengan S67. Vektornya adalah vektor negatif. Sudah cukup jelas di sini? Ya. Ya. Vektor itu terdiri dari
Nah, arah dan besar. Kalau nilainya salah, ya salah. Kalau tandanya salah, lebih salah lagi. Orang mau ke Semarang, kamu perginya ke Papua, ngawur kan? Sudah jaraknya jauh, arahnya salah. Paham? Ini harus dipahami sungguh-sungguh. Kalau tidak, kamu tidak bisa desain jembatan. Di semester berapa tuh? Semester sekarang ini lagi ngasistenin jembatan saya, semester 7. Dan kelompok berdua, kerjaannya berat. Termasuk ngecek ini beban truk berapa, beban ini berapa, melintangnya bagaimana, ikatan anginnya gimana, semuanya pakai rangka batang. Silahkan, ini harus dipahami. Sekarang ngerti, besok lupa, urusanmu ya. Nanti ketemu lagi sama dosen jembatan, kon ditutui kalau nggak ngerti. Ya. Jika dia kan dari 5 kan berapa? Yang mana? Yang tadi, yang kumpul 5 dia tekan. Titik kumpul 5 dia tekan. Yang kumpul yang 7 berarti dia tekan juga, cuma arahnya masih. Iya kan? S57 kan kamu udah pasti sampai sini kamu paham. Begitu di sini kamu paham nggak ini titik kumpul 7? Itu dia tekan juga harusnya kan? Kalaupun kamu masukkan misalnya dia harganya 4 ton. Berarti kan dia nilainya di sini adalah minus 4 kan? Nah, pada waktu perhitungan sigma horizontal sama dengan 0, otomatis S79 juga minus 4 ton. Pasti. Iya kan? Arah, kenapa arah? Arahnya ke sini, dianggap tarik karena kita permisalan semuanya adalah vektor itu keluar dari titik kumpul. Tapi kalau besarnya itu jadi negatif, sebetulnya vektor itu adalah udah gitu aja. Jadi jangan kamu keluar masukkan vektor itu jadi terus arahnya kamu rubah-rubah, kamu modifikasi, terus kamu mempunyai sesuatu apa namanya ilham. Semana sini ilham, gak ada yang namanya ilham. Satu ilham yang kayaknya keren banget kalau langsung saya modifikasi di titik kumpulnya, yang ada kon bingung. Jadi kalau memang dianggap keluar aja, biarin semuanya keluar, tapi angka yang kamu masukkan angka negatif, berarti sebetulnya dia adalah batang tekan. Kalau ini nggak saya balik karena memang dia adalah beban, iya kan? Nggak saya balik karena dia adalah beban. Sampai sini jelas ya? Sudah? Nah, nanti kalau di titik kumpul 3 gimana ini? Di titik kumpul 3, di titik kumpul 3 ya kamu tulis ini S berapa nih? Titik kumpul 5 ya. Sorry, titik kumpul 5 S57 ya tetap kamu tulis kayak gini. Terus ini S35. Terus ini S45. Udah jelas di sini S57 udah diketahui 4 ton minus. Pasti S35 juga minus 4 ton. Tapi arahnya biarin aja gini. Nggak usah kamu puter-puter, kamu balik-balik arahnya. Jangankan kamu, saya aja dosen Mektek bingung kalau sudah saya puter-puter, ini tadi yang plus mana, yang minus yang mana. Karena kecentilan sendiri, udah jelas arahnya keluar, tiba-tiba saya rubah-rubah, saya pengen warna-warna ini saya masukin. Nggak bisa ya. Kan kon sehat ah? Astagfirullah. Jelas ya? Sampai sini jelas? Riter jelas ya? Saya lanjutkan K. Rangka batang K. Oke. Satu lagi ini metode khusus yang kombinasi antara Ritter dan titik kumpul ya. Itu biasanya diaplikasikan untuk rangka batang bentuk K. Ada bukunya semua ya. Oke. Nah, kita lihat di sini yang diminta di depan ini hitung BC dan MC. BC ini, MC ini. Nah,
Kalau ini dia begini, ini bukan K. Kalau dia diagonal kayak gini semua gitu kan, ini bukan K. Tetapi seringkali kita nggak bisa menemukan batang yang sepanjang ini. Semuanya itu sepanjang ini nggak bisa. Jadi kita harus memotong pendek-pendek. Dan perhatikan bahwa batang ini bukan batang ini diperpanjang terus kemudian tengah-tengahnya kemudian tengah-tengahnya dibolongin biar ini masuk nih masuk, ini bukan bikin rangka batang pakai stick es krim, bukan. Jangan ngawur. Jadi LB itu bukan satu batang, jangan ngawur. LM dan MB itu adalah batang yang berbeda, ya. Jadi ini bukan stick es krim yang kamu paku-paku kamu pines-pines, enggak ya. Nah, ini bikin jembatan beneran, bukan pakai kayu-kayuan, enggak itu. Lunak-lunak itu bukan mainan, ini bukan mainan nih ya. Nah, lihat di sini, yang diminta justru adalah kaki K yang di bawah sini sama BC. Nah, ini gimana nih dipotong gini kan? 1, 2, 3, 4. Nah, lo kan kita nggak bisa dong. Terus mau dipotong gimana juga, ini yang ada stres semua nih. Kecuali dilakukan pemotongan berkali-kali. Ya, berkali-kali dan substitusi, eliminasi, pokoknya pusing aja ya. Nah, ada cara yang paling mudah, paling gampang untuk memotong, terpaksa harus 4. Tetapi ini harus melingkar. Lihat potongan A. Potongan A itu mengelilingi punggung, perhatikan, mengelilingi punggung K. Jadi ini dipotong begini. Cara memotong untuk rangka batang K itu adalah punggungnya diiris. Jadi khusus untuk K yang ini jadi gimana? Gini ya. Oke? Ya. Nah, K yang ini kan menghadap ke sebelah kiri. Berarti apa yang saya lakukan? Yang saya potong begini. Mengelilingi punggungnya. Oke. Ini juga begitu, lihat. Nih. Ya. Dah. Jadi dia betul-betul dipotong menjadi 2, tetapi cara memotongnya mau nggak mau melingkar. Tetap 4. Nanti kita lihat ada kombinasi antara potongan dan titik kumpul. Saya punya rangka batang seperti ini yang saya buat dia ini gitu misalnya. Oke? Saya ingin tahu ini dan ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri masuk ke garis pengaruh. Wajahmu tuh loh. Hah? Begitu ngomong garis pengaruh langsung terpengaruh. Apa yang terjadi kalau kita ingin tahu batang EG? Batang EG. Garis pengaruh batang EG. Jadi kita lihat kalau ternyata P selama P berada di AD,